Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh das. Kali ini gua bakal bahas film yang udah di request, yaitu film Predator. Tapi langsung ya, Predator 1 dan 2. Kenapa disatuin? Soalnya kalau Predator yang satu itu ceritanya simple gitu, nyeritain cuma om-om berotot gitu. Dan yang kedua juga sebenarnya nggak begitu ribet sih. Alhasil gua satuin aja ya biar cepet. Hahaha. Oke, di film Predator pertama, sepertinya setting film ini mengambil tahun di kejadian yang sama, yaitu di tahun peluncurannya 1987. Dalam dunia perfilman, faktanya tahun 87 ini adalah pengenalan pertama dari sosok si Predator sendiri, Dax. Oke, langsung scene awal ini memperlihatkan kapal alien yang diinisialir merupakan kapal si Predator itu. Tiba-tiba langsung ada scene di bumi yang memperlihatkan pasukan militer yang sepertinya mempersiapkan sesuatu. Nah, tiba-tiba ada aktor yang jadi pemeran utama muncul, dak. Ya, si Mamang Arnold yang memerankan si Dutch apa ya dibacanya, Dutch. Di film ini tentu syarat akan om-om berotot, pokoknya kesukaan kalian ya. Nah, si Arnold ini alias si Dutch ini dipanggil oleh para anggota militer, salah satunya si mayor jenderalnya. Dan si Dutch ini adalah tentara bayaran gitu, atau disebutnya juga tentara mercenary ya. Pokoknya di awal-awal itu si Dutch tuh masih bingung kenapa dia dipanggil, padahal dia tentara bayaran. Kenapa sih nggak pakai tentara pemerintah aja? Ya mungkin intinya pekerjaan ini adalah pekerjaan misi rahasia. Lalu latarnya juga ini menceritakan di tengah hutan Amerika Selatan gitu, Dax. Pokoknya si Dax itu menerima informasi bahwa ada helikopter militer yang ditembak jatuh sama pasukan gerilyawan. Di sini juga Dax ketemu sama si sahabatnya yang dulu, namanya si Dillon. Nah, alhasil si Dutch dan timnya pergi bersama perwakilan anggota militer, yaitu si Dillon. Ketika sampai di perjalanan darat, mereka ternyata menemukan mayat yang diinisialir adalah teman-temannya si Dillon. Si Dillon kecewa tuh, ternyata si teman-temannya itu gagal diselamatkan dan mati. Mayatnya pun gak normal, alias seperti dikuliti gitu. Serem banget lah ya, kayak sate gitu, di sate lah. Lalu mereka memang melihat camp atau markas tentara pemberontak atau gerilyawan itu, dan mereka memilih menggempur si camp itu memakai taktik si Dutch ya. Lalu baku hantam lah mereka pada main petasan dan lodong. Ternyata sandranya cuma ada cewek doang yang hidup. Nah, menurut timnya si Dutch juga katanya cuma satu aja yang selamat dan pada mati semua tuh sandra-sandranya. Si Dutch merasa bahwa dia ditipu oleh akal-akalan barudaknya si Dillon ya, pemerintah. Nah, katanya sandranya itu warga sipil, padahal pas dilihat mayat-mayatnya itu adalah mayat militer semua gitu. Jadi seperti kayak ada operasi militer. Lalu kecewalah si Dutch, lalu mending balik aja deh, soalnya kan juga udah beres tuh urusan. Si Dutch juga merasa kecewa sama sahabatnya si Dillon itu. Apalagi waktu si Dutch tahu dan timnya tahu bahwa hutan itu adalah tempat beberapa kelompok pasukan para gerilyawan. Jadi beberapa kilometer dari tempat camp itu masih banyak gerilyawan, jadi mendingan balik aja. Ketika balik, nah petaka hadir ketika mereka mau mencoba untuk menghubungi pihak helikopter. Ada satu makhluk yang mengintai, yaitu udah pasti si Predator. Satu kru si Dutch ada yang punya feeling buruk karena merasa dirinya diawasi. Benar aja tuh, satu persatu tim mereka dibantai. Meskipun mereka berusaha memakai jebakan, mereka malah kewalahan dan banyak yang kena jebakan sendiri. Apalagi si Predator bisa ngilang. Terbantailah satu persatu hingga menyisakan si Dutch sama satu orang sandra. Oh iya, perwakilan pemerintah si Dillon yang merupakan temannya si Dutch juga dia terbantai juga. Saat beres berjibaku, akhirnya ada jemputan helikopter tuh. Si Dutch menyarankan kepada satu sandra untuk pergi duluan karena si Dutch ingin menghadapi dulu nih biar kelar urusan sama si Predator by one. Pertarungan pun mulai satu lawan satu. Dutch seperti emang agak kewalahan pas awal-awal pertarungan. Namun si Dutch berhasil menemukan trik jitu seperti menempelkan lumpur. Alhasil si lumpur itu mengamburkan pandangan Predator. Oh iya, kelebihan Predator itu salah satunya penglihatannya yang bisa mendeteksi suhu badan ya.
Setelah baku hantam, akhirnya Dutch berhasil ngalahin si Predator. Predator nggak terima dan memilih bunuh diri dengan cara meledakkan dirinya. Untung si Dutch berhasil selamat dan si Dutch selamat setelah dijemput helikopter juga. Lalu film Predator pertama pun selesai. Lanjut ke film Predator kedua. Meski film Predator kedua ini rilis di tahun 1990, namun settingnya mengambil tahun 1997 di Los Angeles. Jadi belum ada tuh hubungannya sama film Alien ya. Oke, di scene awal memang sempat memperlihatkan penglihatan si Predator dengan tampilan visual yang bisa mendeteksi panas gitu. Kemudian menceritakan juga pusat kota Los Angeles yang sedang chaos karena baku hantam antara polisi dan kawanan kriminal. Emang si kriminalnya tampak kuat dan polisi tampak kewalahan. Di sini peran utamanya adalah seorang letnan atau detektif yang bernama Harrigan. Harrigan ini orangnya digambarkan sebagai orang yang nekat. Nah, saat baku hantam, tiba-tiba si komplotan kriminal diserang secara sembunyi-sembunyi di dalam sebuah gedung itu oleh Predator, Dax. Sepertinya si Predator ini dari tadi kayak mengawasi aktivitas baku hantam antara polisi dan kawanan kriminal itu. Lalu para komplotan kriminal pun hanya menyisakan ketua geng mereka yang nampaknya juga kelihatan parno, apalagi ketemu sama si Harrigan yang berhasil sampai di rooftop ya. Di tengah keparnoannya, si ketua geng itu milih tembak-tembak nggak jelas, alhasil dia ditembak juga sama si Harrigan dan terjun bebas lalu mati. Di situ Predator pun sempat menampakkan diri dengan wujud yang transparan, meskipun si Harrigan itu nggak sadar-sadar amat ya. Setelah beres dengan kejadian itu, polisi pun sangat curiga karena komplotan geng kriminal bisa habis dengan cepat. Apalagi tanda-tandanya itu sangat aneh dan pembantaiannya pun sangat sadis. Namun tampaknya CIA pun turun tangan dengan menerjunkan pasukan khusus untuk menyelidiki semua itu. Setelah beberapa saat kemudian terjadilah kasus pembunuhan atau pembantaian yang melibatkan geng juga. Semua geng itu terlihat terbunuh oleh satu Predator. Ini kejadiannya mungkin beberapa hari ya setelah kejadian chaos yang pertama itu. Ciri khas pembunuhan Predator itu ya pertama dengan memperlihatkan mayat yang digantung dengan mengeliti mayat-mayat tersebut. Nah, si Harrigan yang tanpa perintah main menyelidiki tuh kasus itu. Sebelumnya si Harrigan memang dilarang dan biar kasus-kasus itu ditangani oleh CIA. Namun dasar Harrigan yang kelas kepala, dia bersama rekannya si Danny mencoba menyelidiki kasusnya secara diam-diam. Setelah beres perkara pembantaian atau kasus Predator yang kedua, ternyata si Danny mencoba diam-diam menyelidiki sendiri ke ruangan tempat pembantaian kasus yang kedua itu. Setelah datang sendirian dan menyelidiki sendirian di tempat perkara Predator kedua, dan dia ternyata menemukan kayak senjata aneh, besi aneh gitu. Taunya dia malah kegap dong sama si Predator yang belum pergi. Alhasil matilah si Danny dengan bukti yang masih digenggam di tangannya. Gara-gara si Danny mati, otomatis kepala polisi tahu bahwa si Harrigan main menyelidiki secara ilegal tanpa perintah atasan. Alhasil dia seperti diperangati keras si Harrigan itu. Namun gak terima, tetap aja karena si Danny itu merupakan rekan seperjuangannya. Pokoknya si Harrigan bersumpah akan mengungkap kasus itu dan mengungkap siapa dalang dibalik pembunuhan-pembunuhan ini. Si Harrigan pun mendapatkan clue-clue yang aneh seperti barang bukti yang ditinggalkan si Danny. Setelah menyelidiki, Harrigan seperti diundang oleh salah satu pimpinan geng yang anak buahnya menjadi korban pembantaian juga. Jadi selama ini geng itu yang berpengaruh di Los Angeles itu adalah geng-geng yang berambut rasta gitu, dan merupakan geng yang membuat ulah di awal-awal scene sama di kasus yang kedua juga. Ternyata si ketua geng pun dia kagak tahu pasti apa yang membantai anak-anak buahnya itu. Pokoknya menurut ramalannya ada sosok makhluk berbahaya. Setelah diberikan peringatan dan informasi yang gak jelas, Harrigan pun pergi. Si ketua geng itu malah didatengin si Predator. Maka dibunuhlah si ketua geng itu. Pokoknya kelihatan juga bahwa si Predator ini memang membuntuti si Harrigan juga. Lalu scene beralih kepada kejadian di sebuah kereta bawah tanah, Dax. Intinya mungkin ada misi polisi yang ingin menggerebek para begundal-begundal atau preman tukang malak yang sering menggunakan pistol. Nah, di tengah kejadian tersebut malah Predator datang dan menghabisi semua pelaku itu. Menurut gua si Predator ini kayak
nggak ada kerjaan dan nggak ada tujuannya gitu ya. Namun gue bisa lihat bahwa si Predator ini lebih tertarik kepada orang-orang yang membawa senjata api. Predator emang nggak pilih kasih, main bentai aja, termasuk timnya si Haringan juga. Salah satunya polisi-polisi di situ. Nggak ada akhlak emang si Predator itu ya. Setelah beres kejadian, si Haringan pun datang dan mencoba menyelidiki sendiri tiap lorong kereta bawah tanah tersebut. Benar aja, ternyata Predator belum pergi dari TKP. Si Haringan malah mencoba mengejar sekuat tenaga si Predator yang lagi kabur itu, sampai dia ditabrak oleh tim CIA. Si Haringan ditangkap dan dibawa oleh tim khusus itu ke sebuah mobil pengintai. Nah, si Haringan di situ diceritain bahwa makhluk yang selama ini dia kejar adalah sosok alien Predator yang juga sedang diteliti. Apalagi kejadiannya setelah kejadian Predator 1. Nah, tim khusus itu dikomandoi oleh seorang pimpinan yang namanya Peter Keyes. Nah, di situ si Keyes sama si timnya ternyata emang udah ada rencana buat nangkep si Predator. Terlihat mereka pada siap gitu dengan beberapa peralatan mumpuni. Keluarlah tim itu untuk memburu si Predator. Namun tidak membawa si Haringan juga, soalnya dia takut mengacaukan suasana. Jalanlah tuh tim pramuka. Malah tetap aja mereka nggak bisa ngehandle satu Predator pun dan harus terbantai satu persatu. Alhasil si Haringan yang greget ingin menjumpai pujaan hatinya si Predator itu dan langsung nyusul ke timnya si Keyes. Setelah mereka kopdar alias ketemuan, tentu mereka baku hantam. Si Keyes mati dan Predator sempat terluka juga dan memilih kabur. Main petak umpat lagi tuh antara Predator dan si Haringan. Lalu Haringan pun berjibaku sampai masuk ke kapalnya Predator yang parkir di bawah tanah. Dan mereka pun meneruskan baku hantam. Alhasil Predator yang gak ada akhlaknya itu mati. Setelah mampus, ternyata si tim Predator banyak banget tuh ngerubunin si Haringan, disangka mau digebugin, tapi malah ngasih pistol buat cenderamata. Aneh ya. Dan Predator yang gak ada akhlaknya itu kabur aja. Untung si Haringan sempat kabur juga dari kapal ya, udah keluar duluan gitu. Emang gak ada akhlak ya si Predator ini. Alhasil si Haringan selamat. Dan polisi India pada datang terlambat seperti biasa. Dan film pun beres. Oke, mungkin gitu aja ya pembahasannya antara Predator 1 dan 2. Gua singkat sesingkat-singkatnya. Bagi teman-teman yang mau detail ya silakan nonton filmnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.